Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, you will learning still in the chapter 1 ya, but in the next activities. Okay, kita masih belajar di chapter pertama tetapi di activity yang kedua. Nah, untuk video yang kemarin itu sudah ada kamu pelajari tentang using have dan has, oke. Dan sekarang kamu akan membahas tentang introducing yourself and others. Jadi kamu akan belajar bagaimana memperkenalkan diri kamu dan juga orang lain. Ya, ini adalah contoh introduction yourself ya, memperkenalkan dirimu sendiri. Nah, bagaimana contohnya? Ini ada percakapan. Nah, ini ada Charles dan Janet nih, ada gambarnya ya. Oke, apa kata Charles? Hello, my name is Charles. Hello, nama saya adalah Charles. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Janet, hi, I'm Janet. Nice to meet you too. Nah, senang juga bertemu denganmu. Nah, jadi ketika kita ingin berkenalan, kata yang pertama harus kita ucapkan adalah greeting, hello atau hi. Lalu sebutkan nama kamu dengan menyatakan my name is atau I'm. Langsung sebutkan namanya ya. Lalu ada kata nice to meet you, senang bertemu denganmu. Dan harus kamu jawab dengan tambahan to di belakangnya, nice to meet you too. Ya, kita lanjut setelah ini. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Nah, ini menanyakan alamat. Apa kata Janet? I live at Jalan Kartini nomor number 8 Tangerang. Jadi dia tinggal di Jalan Kartini nomor 8 di Tangerang. Apa kata Charles? Oke, Janet, I have to go now. See you later. Oke, Janet, saya harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Dan Janet bilang bye. Nah, ini contoh memperkenalkan diri. Ketika kita bertemu kepada seseorang, ada nama yang kita ucapkan, ada greeting di situ, ada juga jika ditanya alamat, maka ya kita jawab alamat kita. Oke, nak ya. Ya, di sini contoh selanjutnya yaitu introduction others, memperkenalkan orang lain. Nah, di gambar kamu bisa lihat ada 3 anak ya di sini, berarti dia memperkenalkan temannya kepada temannya yang lain. Nah, ada berapa yang percakapannya di sini? Ada Hani dan Maya. Oke, kita baca. Hani, good morning Maya. This is my friend Gina. Gina, this is Maya. Nah, jadi Hani ini memperkenalkan Gina temannya kepada Maya. Apa kata Maya? Hi Gina, how do you do? Nah, hai Gina, apa kabar? Oke, Gina bilang hello, how do you do Maya? Nah, jadi ada 3 di sini ya. Setelah Hani memperkenalkan Gina kepada Maya dan Maya mensapa dan Maya mensapa Gina dan Gina juga mensapa Maya. Oke, lagi yuk kita baca. Do you know Maya? Kamu tahu Maya? Gina is an athlete. Gina adalah seorang atlet. She won the swimming competition last year. Dia memenangkan perlombaan berenang tahun lalu. Nah, jadi di sini Hani kembali memberikan pengenalan tentang si Gina, bahwa Gina itu seperti apa anaknya. Ternyata dia seorang atlet yang menang lomba berenang. Nah, Maya bilang, wow, that's great. Wow, itu hebat, kata Maya. Lalu Gina bilang apa? Thank you. Nah, lihat Hani. Okay, Maya, Gina and I are going to the bookstore. Well, see you again. Nah, Hani bilang, oke Maya, Gina dan saya akan pergi ke toko buku. Baiklah, sampai ketemu lagi. Bye. Apa kata Maya? Bye-bye. Nah, jadi ini contoh dari memperkenalkan teman kepada orang lain. Ya, ini listening. Kegiatannya adalah mendengarkan, listen to, and repeat after your teacher. Jadi kamu dengarkan dan setelah itu silahkan ulangi ya. Nah, hi, I'd like to introduce myself. I'm Bonar. I'm 10 years old. I'm from Medan. I live at Jalan Sudirman 10, Depok. I have one sister and 2 brothers. My hobby is swimming. Nah, di sini adalah contoh memperkenalkan diri sendiri. Apa yang harus kamu lakukan pertama adalah greeting. Ini dengan kata hi atau hello.
I'd like. Ini bisa kamu singkat, ini singkatan ya, bisa kamu buat menjadi panjang menjadi I would like to introduce myself. I'm Bonar. Jadi Bonarnya kamu ganti dengan nama kamu. Lalu nanti umurnya sesuaikan. Kamu umur berapa? Kalau kamu umurnya 10 tahun, maka sesuai dengan yang ini 10 tahun. I'm 10 years old. Saya berumur 10 tahun. I'm from Medan. Nah, saya berasal dari Medan. Kamu berasal dari mana? Kamu ganti Medannya dengan asal daerah kamu. I live at. Nah, ini adalah alamat. Saya tinggal di Jalan Sudirman. Nah, kamu tinggalnya di mana? Kamu ganti sesuai alamat kamu. Lalu dia bilang apa lagi? I have one sister and two brothers. Nah, dia menjelaskan bahwa dia memiliki seorang kakak dan dua abang. Nah, jika kamu punya kakak, kamu bilang. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Lalu yang terakhir apa? My hobby. Hobiku adalah berenang. Nah, kamu ganti. Jika hobi kamu berenang, it's okay. You can use swimming. Jika hobinya yang lain, silahkan tulis yang lain. Misalnya, my hobby is playing football. Nah, itu ya contohnya. Jadi, kamu bisa lihat contoh dari sini dan kamu bikin juga seperti ini nanti. Oke, di slide ini kamu akan memperkenalkan teman kamu. Boleh saudara kamu, boleh sepupu kamu, dan boleh siapa saja yang ingin kamu perkenalkan. Ini contohnya ya. I'd like to introduce our new friend. Saya ingin memperkenalkan teman baru kita. Nah, I'd like di sini bisa kamu ganti menjadi I would like. Nah, this is Maggie. Ini Maggie. She is 11 years old. Dia berumur 11 tahun. She's from Bandung. Dia berasal dari Bandung. She lives at Jalan Merdeka number 3 Bogor. Dia tinggal di Jalan Merdeka nomor 3 Bogor. She has only one sister. Dia hanya memiliki satu orang saudara perempuan. Her hobby is singing. Hobinya adalah menyanyi. Nah, jadi kalau kamu menjelaskan tentang teman kamu atau siapapun itu, jika dia cuma punya satu saudara, ya kamu bisa contoh seperti ini. She has only one sister. Nah, oke, ini sama kayak contoh sebelumnya, cuman ini kita memperkenalkan orang lain. Ya, setelah kamu mendengarkan dan melihat contoh bagaimana memperkenalkan dirimu sendiri dan juga memperkenalkan orang lain, jadi tugas kamu adalah memperkenalkan diri kamu dan juga memperkenalkan salah satu dari temanmu. Nah, kalau di kelas ini akan kamu lakukan di depan kelas, tapi kan karena kondisi kita, maka kamu cukup lakukan dari rumah tugas seperti ini. Oke, di sini sekedar pemberitahuan dan ini harus kamu ingat dan kamu hafalkan hingga kamu di tingkat selanjutnya karena ini adalah question word ya, kata tanya yang tidak akan pernah hilang. Nah, jadi ini harus kamu hafalkan agar kamu mudah untuk menganalisa soal. Ya. Yang pertama ini yang dikenal sebagai 5W1H. Nah, yang pertama kamu bisa lihat di sini who. Who ini artinya siapa. The goal-nya adalah person, ya. Jadi kalau ditanya siapa, maka tujuan jawabannya berupa orang. Nah, kamu bisa lihat di sini ada gambar ya orang. Jadi kalau pertanyaannya, kata tanyanya menggunakan who, maka tujuan yang harus kamu cari jawabannya berupa orang. Yang kedua, what. What in bahasa apa? Nah, jika pertanyaannya dimulai dengan kata apa, maka jawabannya berupa benda atau sebuah tindakan. Nah, is a thing or an action. Jadi kamu bisa lihat di sini contohnya perumpamaan kue dan anak perempuan yang sedang main skipping. Nah, jadi bisa berupa benda atau sebuah tindakan, kegiatan, ya. Lanjut di sini yang ketiga, when. When in bahasa kapan. Nah, jika pertanyaannya kapan, maka jawabannya berupa time. Sebuah waktu, bisa itu jam, bisa itu hari, bisa itu tanggal, bisa itu tahun. Nah, jadi dia berupa waktu. Ayo kita lihat lagi where. Where ini artinya di mana. Maka jawabannya berupa place. Apa itu? Tempat.
Bisa saja di rumah, di sekolah, di jalan, dan dimanapun ya. Jadi kalau question word-nya adalah where, maka tujuannya yang ditanya adalah tempat. Selanjutnya why. Why in bahasa mengapa. So, if the question is why, the answer is about the reason. Nah, jadi jawabannya berupa alasan tentang sesuatu yang terjadi. Nah, yang terakhir how. How itu bagaimana. Nah, bagaimana ini jawabannya berupa cara, ya. Cara ataupun nilainya. Is a number, jumlah. Nah, ada jumlah, ada juga cara. Jadi bisa berupa isiannya berupa jumlah dan juga cara dalam melakukan sesuatu. Oke, jadi jika kamu hafal 5W1H ini dan tahu tujuan dari pertanyaan ini, maka tidak sulit. Kita tinggal mencari keywordnya. Setelah question word-nya tahu, kata tanyanya tahu, kita tinggal cari kata kunci dari soal tersebut. Jadi saya harap ini harus dihafalkan. Ya, ini adalah text reading dan ini akan kamu jadikan sebagai bahan yang untuk menjawab pada soal di slide selanjutnya. Oke, saya akan bacakan dan akan saya artikan. A cute dog, seekor anjing yang lucu. Miss Nanny is my neighbor. Nona Neni adalah tetanggaku. She is a very nice person. Dia adalah orang yang sangat ramah. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. She has a cute dog. Dia memiliki seekor anjing yang lucu. Its name Benji. Namanya adalah Benji. Benji barks to anyone who enters Miss Nanny's house. Benji menggonggong kepada siapa saja yang memasuki rumahnya Nona Neni. Nah, does Benji bite Miss Nanny? Apakah Benji menggigit Nona Neni? I asked her. Saya bertanya kepadanya. She says that Benji only barks and doesn't bite. Dia berkata Benji hanya menggonggong dan tidak menggigit. It is a tame dog. Dia adalah seekor anjing yang jinak. Paragraf kedua, Benji is very cute. Benji sangat lucu. It is a poodle. Ini adalah seekor anjing poodle. Jadi jenisnya poodle. It has long and soft hair. Ya, jadi dia memiliki bulu yang panjang dan juga lembut. Its hair is always clean. Rambutnya atau bulunya selalu bersih. Miss Nanny washes her dog twice a week. Miss Nanny membersihkan dan memandikan anjingnya 2 kali dalam 1 minggu. She always walks her dog every morning. Dia selalu berjalan bersama anjingnya setiap pagi. Everyone who sees Benji says that it is a cute dog. Setiap orang yang melihat Benji mengatakan ini dia adalah seekor anjing yang lucu, and they like it, and mereka menyukainya. Miss Nanny loves Benji very much. Miss Nanny menyukai Benji. Jadi Miss Nanny sangat menyukai Benji. Nah, ini dia ya dialognya. Teks dari sebuah judul A Cute Dog. Nah, jadi yang sudah saya bilang di slide sebelumnya, ini adalah pertanyaan yang jawabannya akan kamu temukan pada text reading di slide sebelumnya yang tadi saya bacakan ya. Lihat di sini, kamu bisa lihat ada kata tanya yang sudah saya jelaskan juga. Yang pertama itu ada who. Jadi who tadi kamu ingat who itu siapa. Nah, berarti tujuannya adalah yang ditanya orang ya. Di sini who is Miss Nanny? Siapa itu Miss Nanny? Nah, kamu temukan jawabannya di teks yang sebelumnya tadi. Lalu yang nomor 2, what does Miss Nanny do? Apa yang Miss Nanny lakukan? Nah, ini bisa isi jawabannya berupa pekerjaan yang Miss Nanny lakukan. Pekerjaan Miss Nanny itu apa? Nomor 3, is Miss Nanny a bad person? Nah, kata is, kalau dia di depan ini merupakan to be, maka dia berarti apakah. Apakah Miss Nanny seorang yang buruk? Nah, kamu temukan jawabannya nanti. Jawabannya hanya ada 2, yes atau no. Nah, jika kamu temukan bad person di dalam teks, maka jawabannya yes. Jika kamu tidak temukan bad person di dalam teks, maka jawabannya no. No, she
is. Atau yes, she is. Hanya 2 ya. Yang keempat, ini sama ya, to be terletak di depan. Does she have a cat? Nah, jawabannya juga 2. Yes, she does or yes, she doesn't. Nah, apakah dia memiliki seekor kucing? Nah, tadi kita membahas tentang kucing atau anjing ya. Kita lihat lagi nanti di slide sebelumnya. Yang kelima, what is her dog's name? Nah, yang ditanya siapa nama anjingnya? Yang keenam, what does Benji do if anyone enters Miss Nanny's house? Nah, ini jika kamu tidak paham artinya, kamu bisa cari kata pertanyaan yang sama di atas di dalam teks tersebut. Lalu kamu akan temukan jawabannya. Apa yang Benji lakukan jika seseorang memasuki rumah Nona Neni? Nah, Benji akan mengapa tadi? Tadi ada di teks ya. Nomor 7 lagi sama, jawabannya juga yes, no. Does Benji bites people? Apakah Benji menggigit orang? Nah, tadi ada jawabannya di situ. Yang kedelapan, what type of dog is Benji? Nah, Benji ini jenis anjing apa? Tadi ada juga jawabannya di sana. How often does Miss Nanny wash her dog? Berapa sering Miss Nanny memandikan anjingnya? Nah, juga ada jawabannya di sana. Dan yang terakhir, apakah Miss Nanny mencintai anjingnya? Dan juga ada jawabannya di sana. Jadi, 10 pertanyaan ini jawabannya akan kamu temukan pada teks di atas. Oke, cukup jelas ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention to me and I hope you can do your task ya. Jadi saya harap kamu bisa mengerjakan tugasnya. And if you not understand, you can ask me. Oke, jika kamu tidak paham, kamu bisa bertanya kepada saya secara langsung. And see you next meeting. Bye-bye.